Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channelku Ima Hermawati. Untuk kali ini aku ingin sedikit berbagi opini mengenai sebuah pilihan hidup. Nah, pilihan hidup seperti apa yang harus kita ambil ketika kita mau lulus sekolah SMA? Apakah mungkin kita harus kuliah dulu, bekerja dulu, atau justru langsung menikah? Nah, mau tahu seperti apa opiniku? Maka kalian jangan skip videonya, jangan juga beralih ke video lain dulu. Tetap menonton terus, stay terus ya. Oke, kalau kalian kelas 12, kalian pasti sekarang sudah mendapatkan pertanyaan dari guru BK atau dari siapapun. Pertanyaannya seperti ini: mau kemana kalian setelah lulus SMA? Otomatis pasti ada yang bingung menjawab, aku harus kemana nih setelah lulus SMA? Biasanya sih pilihannya ada 3. Yang pertama, harus kuliah dulu. Yang kedua, apakah bekerja dulu? Atau mungkin yang ketiga, kalian memilih untuk langsung menikah. Tidak ada salahnya ketika kalian memilih kuliah dulu, kerja, ataupun menikah, karena itu merupakan pilihan kalian. Tapi sebelum memilih, kalian harus memikirkan banyak hal. Karena ketiga pilihan itu mempunyai resiko yang berbeda-beda dan juga mempunyai keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, otomatis ketika kalian memilih salah satu, maka kalian harus berhadapan dengan resiko itu. Jadi, kalian harus berpikir dengan matang mau memilih yang mana, karena ini akan menentukan hidup kalian ke depannya. Masa depan kalian ke depannya akan seperti apa, maka kalian harus memperhatikan berbagai. Yang pertama, jika kalian memilih untuk kuliah, kalian harus tahu berbagai hal, yaitu di sini ada 4 hal. Yang pertama, kalian harus tahu dulu jurusan apa yang mau kalian ambil ketika kuliah nanti. Karena itu harus berhubungan dengan minat dan bakat yang ada pada diri kalian. Kalian kenali dulu apa minat dan bakat yang ada pada diri kalian, kemudian tentukan jurusan apa yang kalian ambil. Misalkan kalian minat pada matematika misalkan, nah kalian ambil jurusan matematika. Dan kalau kalian ingin bekerja sebagai guru, berarti kalian harus mengambil pendidikan matematika. Nah, setelah kalian tahu jurusan apa yang akan kalian ambil, maka kalian harus menentukan, saya akan kuliah di mana, sesuaikan dengan jurusan yang kalian mau ambil. Nah, kemudian ini sih yang menurut aku juga tidak kalah penting, karena dulu juga aku ketika memutuskan aku tetap ingin kuliah, tapi berbenturan dengan biaya gitu. Jadi kalian harus tahu berapa biaya yang harus kalian keluarkan untuk kuliah di sana dengan jurusan yang kalian pilih itu. Usahakan jangan sampai membebani orang tua. Jadi harus dikonsultasikan dengan orang tua terlebih dahulu, bagaimana kalau kuliah di sini dengan jurusan ini dan biayanya segini, apakah memungkinkan atau tidak, seperti itu. Kecuali memang dari awal kalian sudah berkomitmen dengan orang tua kalian, kalau orang tua kalian ingin kalian berkuliah dan biayanya ditanggung oleh orang tua, nah itu kalian enak menurutku. Jadi kalian tinggal fokus, aku harus mengambil jurusan dan kuliah di mana, itu aja. Dan tak kalah pentingnya, setelah 3 hal yang penting tadi, ada hal penting lainnya, yaitu ketika kalian sudah lulus, apakah kalian bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak. Karena tidak sedikit ya sekarang yang memang lulusan S1 sudah sarjana tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita harus tahu kenapa bisa seperti itu. Apa mungkin jurusan yang kita ambil dengan potensi pekerjaan yang ada itu tidak sesuai atau bagaimana? Nah, kalian harus pintar-pintar seperti itu. Ya, memang sih tujuan kuliah itu bukan hanya untuk bekerja, tapi merupakan sebuah pendidikan juga untuk membangun pendidikan karakter juga, terutama untuk wanita kan ya. Kalau laki-laki mungkin memang tujuan akhirnya itu kuliah untuk bekerja, tapi kalau wanita tidak diwajibkan untuk seperti itu. Jadi kalaupun kita kuliah dan misalnya kita tidak bekerja, tidak apa-apa, karena nanti juga ketika kita sudah menikah dan sudah punya anak,
anak kita itu butuh pendidikan karakter dan juga butuh pendidikan yang berkualitas ya. Mudah-mudahan dengan berkuliah gitu kita bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak kita nanti seperti itu. Nah sekarang aku ingin bercerita sedikit tentang diri aku, gak apa-apa ya. Aku ingin bercerita aku dulu sebelum lulus SMA dan kenapa sekarang bisa kuliah. Itu tuh sebenarnya orang tua aku tuh tidak sanggup, jadi dulu sudah bilang kepadaku bahwa tidak sanggup untuk membiayai kamu kuliah gitu, karena kan memang biaya kuliah itu tidak sedikit ya. Jadi beda dengan SMA lah ya, biaya kuliah itu sangat amat mahal menurut aku gitu. Nah jadi orang tua sudah tidak sanggup dan bilang ya udah ditunda dulu aja kuliahnya, jangan kuliah tahun ini gitu. Tapi gimana ya, aku itu orangnya adalah orang yang kekeh gitu. Jadi kalau misalnya punya keinginan harus terlaksana, seperti itu. Tidak baik sih sebenarnya punya sifat yang seperti itu, tapi ada bagusnya juga karena memotivasi diri sendiri untuk bisa melakukan apa yang diinginkan gitu, tapi dengan cara yang baik. Akhirnya aku berpikir bagaimana caranya ya supaya aku bisa tetap kuliah gitu, tapi tidak membebani orang tua. Nah kebetulan, bukan kebetulan sih ya, gak ada yang kebetulan, takdir gitu ya. Kakak aku kan seorang guru di salah satu sekolah swasta gitu. Jadi menawarkan ke aku bagaimana kalau misalnya ngajar gitu kan ya. Nah aku dari sana berpikiran, wah tawaran bagus ini, kalau misalnya aku ngajar sambil kuliah itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang sehingga nantinya aku bisa membayarkan penghasilan itu kepada kuliah aku. Menurutku itu adalah sebagai solusinya. Jadi kuliah sambil kerja seperti itu supaya aku bisa tetap berkuliah dan juga aku bisa mendapatkan pengalaman dari pekerjaanku, apalagi menjadi guru. Itu kan memang cita-cita aku dari awal, memang ingin menjadi guru. Tapi tidak hanya sampai di situ, karena kuliah itu harus ada biaya awal yang mahal itu. Aku bingung lagi dari situ, harus dari mana mendapatkan biaya untuk aku masuk kuliah. Setelah aku berpikir berulang-ulang, akhirnya aku mendapatkan solusi lagi. Nah, bagaimana kalau aku bekerja sebelum aku mengajar dan sebelum aku kuliah? Jadi aku ada waktu 2 bulan itu kosong yang rencananya aku mau pakai untuk nganggur sebelum mengajar dan kuliah. Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja selama 2 bulan itu. Nah, aku akhirnya membuat beberapa surat lamaran pekerjaan dan mengumpulkan syarat-syaratnya seperti SKCK, kartu kuning yang seperti itu. Aku buat 3 lamaran pekerjaan waktu itu, kemudian aku masuk-masukkan gitu ke perusahaan-perusahaan, tapi ada satu perusahaan yang aku memang datangi langsung dan emang itu harus langsung datang pagi-pagi waktu itu. Akhirnya aku berangkat dengan saudaraku. Waktu itu harus sudah ada jam 6:30 di tempat, sedangkan lumayan jauh, di perjalanan aja udah sekitar 45 menitan. Kemudian aku melamar kerja ya. Kemudian aku melamar dan alhamdulillah sih itu juga sama teman-teman aku bertiga, tapi cuman aku yang keterima sendiri. Sedih memang karena yang awalnya berangkat bertiga dan akhirnya harus dites selanjutnya itu sendiri. Singkat cerita saja ya, jadi aku udah keterima di sana, kemudian bekerja di sana karena memang direncanakannya memang akan bekerja sebulan sampai 2 bulan saja. Jadi di sana ketika sudah sebulan setengah aku mengajukan SP ya, surat pengunduran. Kenapa aku mengajukan surat pengunduran secara baik-baik? Karena takut gantungannya nggak dibayar gitu. Jadi kalau di perusahaan kayak garmen gitu tuh ada gantungannya, dan kalian kalau misalnya mau gantungan itu dapat lagi ke kita harus keluar secara baik-baik, jadi mengajukan SP seperti itu. Makanya aku mengajukan SP walaupun memang banyak pertanyaan keluar dari atasan di sana, karena aku kan kerja tapi kenapa mau kuliah, baru kerja juga 1 bulan, padahal memang itu karena memang sudah direncanakan. Tapi itu gak baik sih ya, jadi
nyoret-nyoret absen di perusahaan itu, seperti itu kayak. Tapi gak ada cara lain sih. Jadi alhamdulillah dengan bekerja di sana aku bisa mendaftar kuliah dan melunasi biayanya, seperti itu. Kemudian aku kuliah dengan jurusan matematika, pendidikan matematika, karena aku memang ingin jadi guru, jadi supaya linear. Aku bekerja sebagai guru matematika dan aku juga kuliah di jurusan matematika. Jadi bagi kalian yang ingin berkuliah, sok atuh kuliah gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya ada dukungan materi dari orang tua gitu, karena orang tua aku juga dulu bukan tidak ingin menguliahkan, cuman ya ditunda dulu gitu. Kalau misalnya orang tua kalian memang sudah sanggup langsung menguliahkan kalian, itu merupakan kesempatan yang bagus banget bagi kalian. Jangan sampai ada sih juga ya yang memang orang tuanya ingin menguliahkan, tapi misalkan kaliannya udah gak mau kuliah gitu, karena memang kan tidak bisa dipungkiri ya, sekolah itu memang tidak mudah. Jadi kalian gak mau melanjutkan sekolah lagi, jangan seperti itu, karena memang kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi ayo saja berkuliah, jalani saja. Walaupun memang pada kenyataannya sekarang aku juga kuliah dan itu tidak mudah, tapi tidak sulit juga. Tapi jangan takut, toh sekarang juga misalnya aku waktu terus berjalan ya, sampai akhirnya sekarang aku ada di semester 8. Walaupun memang tidak mudah mencapai semester 8 ini, dan sekarang memang juga lagi pusing-pusingnya mau penelitian, dan kemarin bikin perangkat, pembelajaran segala kayak gitu. Gak tahu sih ya, tapi aku merasa ketika pas lulus aku SMA itu, aku merasa mentarget diri aku tuh kalau lulus SMA ya harus kuliah gitu. Jadi kalau setiap orang yang lulus SMA ya kenapa tidak kuliah, ya usahakan kuliah. Jadi bagi kalian kelas 12 yang ada di seluruh dunia, usahakan setelah SMA lulus kalian berkuliah gitu. Kecuali ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa kalian ubah gitu, sehingga kalian tidak bisa kuliah. Misalkan kalian yang sudah mendapatkan dukungan dari orang tua, ayo kuliah, jangan sampai tidak. Kemudian yang belum mendapatkan dukungan berupa materi bisa ditunda. Mungkin kalau kalian memang benar-benar tidak bisa mengusahakan, bisa ditunda tahun selanjutnya. Atau kalian yang tidak punya keinginan kuliah, ayolah punya keinginan untuk kuliah, karena memiliki pendidikan yang tinggi itu tidak akan menjadi rugi bagi diri kalian. Apalagi sekarang kan banyak beasiswa, ada SNMPTN, SBMPTN kayak gitu, bidik misi ya. Jadi pokoknya kalian harus semangat untuk berkuliah gitu. Nah, part selanjutnya adalah aku akan menceritakan bagaimana kerja dan menikah ya. Aku akan menceritakan pengalaman aku dan juga sedikit opini juga dari aku. Maka kalian harus nonton part 2-nya, nanti aku akan upload juga. Jadi untuk part 2-nya ini, jadi part 1 bersambung dulu, nanti akan ada part 2-nya. Dan kalian jangan lupa untuk video ini like, comment, and subscribe, dan nyalakan notification-nya juga. Jangan lupa share ke media sosial kalian, dan tunggu part 2-nya ya. Mungkin hanya itu saja video kali ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.